Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bilang halo, kalian bilang hai. Kalau kita bilang hai, kalian jawab halo ya. Halo. Hai. Halo semuanya, selamat malam. Gimana nih, udah pada betah belum di pondok? Apa-apa, nanti juga betah kok lama-lama di sini. Amin. Ada yang tahu nggak nih acara malam hari ini apa aja? Mau tahu nggak? Jadi acara pada malam hari ini adalah MPLP Pondok Pesantren Darul Salam Wananika. Ada yang tahu nggak nih apa itu MPLP? Jadi MPLP itu adalah masa pengenalan lingkungan pondok pesantren. Di mana udah siap belum mau MPLP bareng kita? Udah siap belum mau MPLP bareng kita? Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu perkenalkan, saya Hoirunisa Ramadhani. Dan saya Sarah Nifat. Di sini kami akan memandu acara MPLP pada malam hari ini. Ada yang tahu nggak malam hari ini kita mau ngapain aja? Satu pembukaan, dua sambutan, tiga perkenalan pengurus, empat perkenalan lingkungan pondok pesantren, lima pengenalan anak tertib, enam sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Maka dari itu marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan acara yang kedua yaitu sambutan yang akan dibawakan oleh Ketua Pondok Putra yaitu Kak Akil Al-Farasi. Kepadanya kami persilakan. Asli. Nunggu. Kayaknya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah meluangkan kita dari sama-sama usaha saya yang saya hormati langsung melaksanakan bersama kita Al-Ustaz 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 yang saya hormati dan yang melaksanakan bersama beliau Ibu Haji Al-Fatihah yang saya hormati seluruh harus melaksanakan bersama
Hari-hari sampai boleh saya kegiatan PLP ini bukan hanya sebagai kegiatan mengenal melalui kegiatan kita yang akan mengenal lingkungan pondok pesantren bersama beliau, para pendidik pondok pesantren, keluarga sakit, para pengurus, serta berbagai kegiatan yang akan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dalam lingkungan pondok. Itu adalah kegiatan ini dengan pondok, itu adalah kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, disiplin, penuh semangat agar kalian dalam menjalani kehidupan dengan baik. Selama menjalani kehidupan pondok, maka pertunjukan seluruh kata di pondok pesantren, perwakilan para asatidz, para pengurus dan segala para santri serta memanfaatkan segala kesempatan untuk belajar dan mengembangkan diri menjadi pribadi yang lebih baik. Kita dengan mengucapkan keberkatan kegiatan masa pengkalan pondok pesantren bersama kita. Saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Acara yang ketiga, perkenalan pengurus. Kepada seluruh pengurus dipersilakan untuk maju ke depan. Beri tepuk tangan yang meriah. Atun di sini.
Perkenalkan, nama saya Lutfi Mubarak, biasa dipanggil El. Saya menjabat jadi wakil ketua dan menjadi bendahara serta pendidikan. Saya beralamat di Sidoarjo, Kecamatan Cilacap. Perkenalkan, nama saya Aurelia Aulia sebagai wakil lurah dan seksi bidang bendahara. Alamat saya lagi bekerja. Perkenalkan, nama saya Terpoli. Di sini saya selaku ketua Bendahara. Nama saya dari Gandrung. Perkenalkan, nama saya Ainun Masya, saya dari Sumatera. Saya dari bidang musika dan sekretaris. Alamat saya lagi bekerja. Perkenalkan, nama saya Rayana Putri Tantomo, biasa dipanggil Raya. Saya selaku bidang sekretaris asal alamat Putasari Cipali. Perkenalkan, nama saya Deva Amelisa, saya seksi. Saya sebagai bendahara dan keamanan, saya lagi bekerja. Perkenalkan, nama saya Rizky Saifullah, biasa dipanggil Ekul. Alamat saya dari Dusun Nusapolo, Desa Patimuan, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap. Jabatan saya di seksi bendahara. Perkenalkan, nama saya Dela Sudarso, saya menjabat sebagai koordinator pendidikan dan juga keamanan. Alamat saya berada di Kecamatan Kendal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamid. Saya berasal dari Desa Kasari, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Cilacap. Saya menjabat sebagai pengurus bagian seksi kesehatan. Perkenalkan, nama saya Renata Ide. Saya sebagai kesehatan dan keamanan. Alamat saya lagi Perkenalkan, nama saya Abdul Bayu Kenduma. Saya menjabat pengurus kebersihan. Perkenalkan, nama saya Dewi. Saya menjabat sebagai pengamat dan kesehatan. Alamat saya lagi bekerja. Perkenalkan, nama saya Fajar Prasetyo. Saya saya selaku pengurus pendidikan. Saya berasal dari Cibarung, Kecamatan Cibarung. Kebersihan dan organisasi. Alamat saya dari Bandung. Perkenalkan, nama saya Fajar Prasetyo. Saya berasal dari Cisinabang, Kecamatan Cirebon. Dan saya menjabat sebagai keamanan. Perkenalkan, nama saya Indrianti. Alamat 7 Komplek Melayu. Di sini saya menjabat sebagai teknik agensi. Demikian pengenalan umur singkat dari kami. Kekurangannya mohon dimaafkan karena artikulasi kita belum matang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya mengalami
yang akan dibawakan oleh Mbak Afifa dan Mbak Felin. Kepadanya kami persilakan. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap semuanya untuk pengenalan lingkungan pondok? Oke, jadi profil kita masuk ke profil pondok pesantren. Pondok pesantren Darussalam Batu Rental itu didirikan pada tahun 2011 di bawah naungan Yayasan Darussalam Kota yang beralamat di Jalan Raya Karangmuncul Majenang, kilometer 2, Bojong Sari, Kecamatan Karangmuncul, Kabupaten Cilacap. Pondok pesantren Darussalam Batu Rental itu dipimpin oleh Ibu Dr. Raja Risa Minahapsari SPDMM dan Bapak Haji Gubernur Dwi Purwanto STM. Nah, di Pondok Pesantren Darussalam Batu Rental itu memiliki 4 dewan asatidz. Yang pertama itu ada Ustaz Rizky Asyuddin. Beliau lahir pada tanggal 1 Mei tahun 2000 yang beralamat di Desa Batu Sari, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Nah, yang kedua itu ada Ustaz Alvin Eka Saputra. Beliau lahir pada tanggal 4 November tahun 2001. Alamat beliau di Desa Walangsanga, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Yang ketiga itu ada Ustazah Cahyani Munimaro. Beliau lahir pada tanggal 4 April tahun 2001 yang beralamat di Desa Pamulian, Kecamatan Karangmuncul, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Nah, yang keempat yaitu ada Ustazah Fikri Nuraini. Beliau lahir pada tanggal 9 Desember tahun 1999. Alamat beliau di Desa Kalipedes, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Nah, langsung saja kita mengenalkan asrama putri. Berikut adalah gambar asrama putri yang memiliki 3 komplek, diantaranya yaitu Komplek Fatimah Zahra, Komplek Robiatul Adawiyah, dan Komplek Hujatul Kubro. Nah, ini adalah Komplek Fatimah Zahra. Komplek ini adalah komplek paling besar dan paling panjang di asrama putri, serta memiliki 5 kamar, diantaranya yaitu Kamar Humairah, Kamar Uswatun Hasanah, Kamar Maria, Kamar Hafsah, dan Kamar Halimatus Sa'diyah. Nah, selanjutnya itu Komplek Robiatul Adawiyah. Komplek yang berada di tengah. Komplek ini memiliki 4 kamar, diantaranya yaitu yang pertama Kamar Sauda, yang kedua Kamar Maimunah, yang ketiga Kamar Juwariah, dan yang keempat Kamar Ummu Habibah. Nah, yang terakhir itu ada Komplek Hujatul Kubro. Ini adalah komplek terakhir dan paling belakang, di mana komplek ini hanya memiliki 1 kamar dengan nama komplek itu sendiri, yaitu Hujatul Kubro. Nah, sekarang masuk ke fasilitas asrama putri. Di antaranya yaitu ada jemuran, dapur, kamar mandi dan WC, serta perpustakaan. Jemuran untuk asrama putri itu ada 3. Yang pertama terletak di antara Komplek Fatimah Zahra dan Komplek Robiatul Adawiyah. Yang kedua terletak di antara Komplek Robiatul Adawiyah dan Komplek Hujatul Kubro. Dan yang ketiga itu ada di belakang masjid. Yang kedua itu ada dapur. Dapur di asrama putri itu ada 2. Yang pertama itu terletak di antara Komplek Fatimah Zahra dan Komplek Robiatul Adawiyah, dan yang kedua itu terletak di Komplek Robiatul Adawiyah. Yang ketiga itu ada kamar mandi. Asrama putri itu memiliki 7 kamar mandi. Yang 2 di pertengahan Komplek Fatimah Zahra dan Komplek Robiatul Adawiyah. Yang 2 itu ada di Komplek Robiatul Adawiyah, dan 2 lagi itu ada di Komplek Hujatul Kubro. Dan di masjid itu memiliki 6 kamar mandi. Dan yang terakhir
komplek tengah itu terdapat dua kamar, yaitu kamar Asy-Syafi'i dan kamar Al-Maturidi. Dan di komplek belakang itu terdapat kamar Muhammad dan kamar Abu Bakar. Asrama putra memiliki fasilitas yaitu ada dapur, jemuran, kamar mandi, dan WC dan koperasi. Nah, ini pengenalan tentang ngaji. Jadi Madin 1 itu ngajinya ada di lorong SMK Dapat, tepatnya di ruangan 1. Untuk Madin 2 itu ngajinya ada di lantai 2 SMK Darussalam Karawaci. Nah, untuk Madin 3 itu ngajinya di Masjid Galuh Al-Fatah Darussalam Karawaci. Nah, di Pondok Pesantren Darussalam Karawaci itu memiliki 6 kurikulum pengajian, di antaranya yaitu Madin, Ngaji Al-Quran, Ngaji Tambahan, yang tambahan yaitu Ibriti dan Jumia, dan yang ke-6 itu Sanad Al-Quran. Yang selanjutnya itu ada kegiatan ngaji sentral. Ngaji sentral itu biasanya dilaksanakan pada sholat isya atau malam Sabtu dan malam Senin dan pada sholat subuh. Untuk habis maghrib itu setelah Al-Quran juz 30. Fal ilmu fikih dan kitabnya, ilmu nahwu sharaf. Untuk ilmu nahwu dan sharaf kita itu mengaji kitab Amsihatul Tasrifiyah, kitab Jumia, kitab Ibriti dan kitab Alfiyah Ibnu Malik. Untuk ilmu akhlak dan adab itu kita mengaji kitab Ta'lim Ta'lim, Taisirul Ulaq, Minhajul Muta'allim dan Adabul Mar'ah. Untuk ilmu fikih kita itu mengaji kitab Taqrib, Fathul Qorib dan Safinah An-Najah. Nah, untuk ilmu tajwidnya itu ada yang doa dan Tafatul Atfal. Untuk ilmu tasawuf kita itu belajar kitab Minhajul Abidin. Dan ilmu tahqiq itu Khulasatul Yaqin. Dan yang terakhir itu ilmu tauhid kita mengaji kitab Aqidatul Awwal. Nah, ini adalah kegiatan tahunan yaitu Khataman Nadom dan Al-Quran juz 30. Ini adalah kegiatan Khataman Nadom Al-Quran dan juz 30 yang dimulai dari pembacaan Al-Quran juz 30 bil Waid, Nadom Aqidatul Awwal, Tufatul Atfal, Al-Imriti dan Alfiyah Ibnu Malik yang insya Allah akan selalu ada di setiap tahunnya. Sekian, terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah semangat kita untuk terus belajar dan berbuat baik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian akan berusaha. Terima kasih. Selanjutnya ada pengenalan tata tertib yang akan dibawakan oleh Mbak Naila dan Mbak Syafa. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi
keterangan putri. Yang ke-13 membuka orang ketika keluar dari kamar. Yang ke-14 bermain HP dan laptop selain jadwal yang ditentukan tanpa izin Dewan Aset Negara. Yang ke-15 mengajarkan dan mewarnai tangan dan kaki. Yang ke-16 keluar dari komponen ke atas dan melakukan tes bagi santri dan juga bagi sertifikat. Yang ke-17 membawa motor bagi yang memiliki kepentingan. Pasal yang kelima yaitu sanksi. 1. Pelanggaran dikenakan pembinaan dan sanksi sesuai tingkat pelanggaran. 2. Bentuk sanksi dapat berupa teguran, tugas edukatif, denda, sekolah, atau bentuk pembinaan lainnya sesuai kebijakan Dewan Aset dan Pengurus. 3. Pelanggaran berat dapat dikenakan skorsing atau dikeluarkan dari pondok pesantren dan menerima terima. Pasal yang ke-6 aturan tambahan. Yang pertama, wali santri dan pengunjung wajib berpakaian sopan sesuai syariat Islam. 2. Penjemputan wali santri dilaksanakan 1 kali dalam 1 bulan, yaitu pada saat kumpulan wali santri yang diselenggarakan pada minggu pertama setiap bulan atau sesuai ketentuan pondok pesantren. 3. Wali santri wajib memberitahukan kepada pihak pondok pesantren apabila santri terlambat kembali melebihi batas perizinan. Yang keempat, wali santri yang menginap di lingkungan pondok pesantren wajib melapor kepada pengurus. Yang kelima, setiap santri hanya diperbolehkan memiliki 1 unit HP. 6. Penggunaan HP hanya diperbolehkan mulai Sabtu pagi sampai Minggu sore atau sesuai ketentuan pondok pesantren. 7. Selain santri, dilarang memasuki area asrama tanpa izin pengurus. 8. Santri hanya diperbolehkan keluar dari pondok pesantren pada hari libur di waktu siang sesuai ketentuan dan dengan izin dari pihak pondok pesantren. 9. Wali santri laki-laki dan santri putra dilarang memasuki area asrama putri tanpa izin dari pihak pondok pesantren. Pasal ke-7 ketentuan. Yang pertama, jadwal kegiatan harian mengikuti ketentuan pondok pesantren. Jadwal libur mengikuti kalender pondok pesantren. Jadwal ujian mengikuti ketentuan bagian pendidikan. Hal-hal yang perlu diatur dalam tata tertib ini akan ditetapkan oleh pimpinan pondok pesantren. Tata tertib perizinan. Yang pertama, setiap perizinan wajib melalui Dewan Aset atau pengurus pondok pesantren. Yang kedua, santri yang tidak pulang wajib memenuhi persyaratan administrasi pondok pesantren. Yang ketiga, bagi santri yang tidak izin pulang harus menyetorkan buku surat Al-Quran. Yang keempat, santri wajib kembali ke pondok pesantren sesuai waktu yang telah ditentukan. Yang kelima, keterlambatan tanpa keterangan yang sah dikarenakan takzir sesuai ketentuan pondok pesantren. Bentuk-bentuk takziran. Yang pertama, pelanggaran ringan. A. Teguran lisan. B. Piket tambahan. C. Membersihkan lingkungan pondok pesantren. D. Membawakan doa, surat, atau nazar. Yang kedua, pelanggaran sedang. A. Teguran tertulis. B. Takziran edukatif sesuai kebijakan pondok pesantren. C. Pemanggilan orang tua atau wali. D. Surat pernyataan. Yang ketiga, pelanggaran berat. A. Skorsing sementara. B. Kotak khusus santri putra sesuai kebijakan pondok pesantren. C. Dikeluarkan dari pondok pesantren apabila melakukan pelanggaran berat atau berulang. Mungkin cukup sekian dari saya. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Madaila dan Masala kami ucapkan terima kasih. Acara yang terakhir penutup. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku pembawa acara pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan dalam memandu acara pada malam hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
Bisa apa orang?